Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini saya akan mencoba mengecek kondisi kipas radiator motor Vixion ya. Jadi kemarin setelah saya beli motor ini, saya ingin cek keseluruhannya, terutama ya kondisi kipasnya ini masih berfungsi atau enggak, apakah sudah mati. Karena kan saat motor jalan kipas memang nggak nyala ya, atau nggak berputar. Sebenarnya itu bukan nggak menyala, rusak atau nggak berputar, tapi karena kipas radiator itu hanya berfungsi saat termosensor atau suhu panas itu menerima suhu air radiator dari 90 derajat sampai 100 derajat atau sampai berapa. Nah, baru nanti termosensor itu mengirimkan sinyal ke ECU menginstruksikan relay, baru nanti kipas radiator ini bisa berputar. Nah, saat pengecekan kipas radiator ini yang perlu dicek ya, pertama termosensornya, terus juga termostat juga bisa, dari relay juga bisa. Nah, makanya kita nanti cek satu-satu. Ini nggak berputar apa karena rusak, apa karena memang ada bagian-bagian lain atau part-part lain ya sebelum mengganti kipasnya, karena kan harga kipas sendiri juga mahal. Oke guys, jadi ini kondisi mesin nyala ya. Jadi kondisi mesin nyala, kipas belum berputar. Jadi memang cara kerja kipas itu tidak seperti lampu yang ada saklarnya atau saat kontak on langsung nyala otomatis. Cara kerjanya ya, mesin kipas radiator itu nyala saat ada perintah. Perintahnya itu dari mana ya? Datangnya dari, pertama ya dari sensor suhu dulu, membaca oh ini kondisinya panasnya sudah misal 100 derajat saat udah waktunya, terus dari termosensor atau suhu panas mengirimkan sinyal ke ECU ke relay, baru relay memerintahkan kipas untuk nyala. Kalaupun kipas kondisinya nyala terus atau nyala on terus walaupun kondisi mesin tidak panas, itu mungkin bisa berdampak ke kipasnya ya. Jadi kipasnya mungkin cepat rusak karena nyala terus. Kondisi kipas juga masih berputar atau enggaknya ya kurang tahu. Buat ini kondisi motor juga, motor tahun 2013, mungkin apakah sen dari kipasnya atau dari part-partnya yang lain. Ya, penyebabnya kipas radiator nggak berputar ya salah satunya mungkin dari termosensor. Termosensor itu letaknya pada bagian ini termosensor ya. Nah, kalau yang kedua mungkin dari termostat, itu juga termostat katanya di sebelahnya termosensor, nanti dia yang membuka katup air radiator sehingga termosensor menerima panas air radiator lalu mengirimkan sinyal ke ECU lalu mengirimkan sinyal lagi ke relay untuk menginstruksikan kipas dihidupkan. Mungkin seperti itu ya cara kerjanya. Oke, kita cek dulu kipasnya berputar atau enggak. Dari relay kipas itu ada di tengah ya guys ya, jadi di bawah jok itu ada 3. Nah, yang tengah ini yang relay dari kipas radiator. Cara mengeceknya kita jumper aja, kita cek untuk kabelnya ya, cari kabel yang warna biru sama warna coklat. Kita jumper aja menggunakan kabel yang buat jumper lah ya, kita potong sedikit kabel kecil, nanti kabel biru dan kabel coklatnya kita jumper. Oke, kita coba pasang kabelnya, kita jumper dulu kabel biru dan kabel coklatnya, kita jumper. Kondisi kontak on ya, kita kontak on, kita jumper kabelnya, kabel biru sama kabel coklat kita, maaf jatuh, nggak terlalu kecil juga, lempit lagi. Oke guys ya, itu ya. Jadi setelah di jumper ternyata kipas masih
berfungsi atau masih menyala. Jadi kipas tidak ada kendala, kipas tidak rusak dan tak perlu diganti. Oke, kita rasakan suhunya, si berputar guys ya, ini kipasnya. Jadi sayang ya, karena harga kipas radiator sendiri sangat mahal ya. Jadi kalaupun mati jangan buru-buru beli kipas radiator, jangan buru-buru ganti ya, karena kadang ada beberapa part yang. Oke, langkah yang kedua kita cek termosensornya ini masih berfungsi atau enggak, apakah ketika menerima panas masih bisa berfungsi, masih bisa menerima suhu panas, masih bisa mengirimkan sinyal ke ECU. Caranya sangat mudah guys ya, kita buka aja termostatnya menggunakan kunci 19, kita putar searah kita putar berlawanan jarum jam, kita putar, kita lepas termosensornya. Oh ya guys, jangan lupa nanti saat pemasangannya ada ring juga di termosensor, jangan sampai kelupaan. Oke, setelah terlepas dari tempatnya, kita pasang lagi termosensornya ke soket. Pasang aja saat seperti kita tadi melepasnya, dorong, pastikan ya benar-benar terpasang dengan benar ke soket untuk termostatnya. Setelah terpasang, kita nanti coba bakar, karena termostat kan cara kerjanya menerima suhu panas, jadi kita coba bakar menggunakan korek, kita panasin dengan korek ya. Jadi saat kita panasin itu nggak ngaruh ke apapun, yang nggak ada yang efek samping dari termostat tersebut, karena hanya termostat ya cara kerjanya yang menerima suhu panas ya. Kita coba bakar menggunakan korek, apakah termosensornya masih berfungsi dengan baik. Oke ya, kita coba menggunakan korek. Kita bakar apakah masih bisa menerima suhu untuk mengirimkan sinyal. Oke guys ya, kipas radiator berputar berarti intinya termosensor masih berfungsi atau masih bekerja dengan baik, masih bisa mengirimkan sinyal ke ECU. Oke, kita coba lagi, kita cari senter dulu biar agak jelas biar lebih jelas perputaran dari kipas radiatornya. Bentar wes. Ya, kita senterin pakai senter, terus kita bakar, terlihat jelas ya berputar atau enggak kipasnya. Kita bakar sensornya, kan ada hembusan angin, kipas juga berputar, jadi benar guys ya, termosensor nggak ada masalah, termosensor masih berfungsi dan masih bisa mengirimkan sinyal ke ECU. Jadi masalahnya bukan berada di termosensor, atau termosensor masih aman, kipas juga masih bisa berputar, nggak ada kendala intinya. Kita coba nanti cek bagian termostatnya, apakah termostatnya itu masih bisa membuka dengan baik. Nah, termostat itu berada di samping atau sebelah termosensor, kita hanya perlu membukanya dengan kunci 8, terus kita lepas dari rumahnya. Cara mengeceknya sangat mudah, kita hanya perlu merebus atau masukkan ke dalam air panas atau suhu mendidih, karena kan termosensor juga dia akan katupnya itu membuka ya. Jadi di termosensor itu ada katup untuk membuka dan menutup, cara kerjanya itu seperti itu.
untuk mengalirkan air radiator ke proses berikutnya. Oke, kita perhatikan baik-baik apakah termostatnya itu masih berfungsi atau enggak. Ciri-cirinya ya nanti katupnya itu terbuka. Kalau katup masih terbuka berarti intinya termostat masih bekerja atau berfungsi dengan benar. Kita perhatikan itu katupnya, nanti pelan-pelan itu ya, perhatikan baik-baik, pelan-pelan mulai kebuka, ada tonjolan di bagian bawah yang warna agak kayak kekuning-kuningan itu. Oke ya, jadi termostat terbuka ketika menerima suhu panas, atau termostat masih berfungsi dan berguna dengan baik. Jika ada masalah di termostatnya ya, saat direbus atau dimasukkan air mendidih, memang tugasnya juga menerima air dari radiator yang panas, dia akan membuka saat panas atau air radiator mendidih. Oke ya, jadi terbuka, katupnya dari termostat terbuka, jadi termostat nggak ada masalah. Ini saat kondisi dingin juga katupnya kembali menutup, jadi memang cara kerjanya dia hanya membuka saat menerima air atau air radiator saat suhu panas atau air mendidih, dan dia akan menutup kembali saat suhunya dingin. Oke guys ya, jadi kesimpulannya untuk mengetahui kipas radiator masih berfungsi atau tidak, pertama kalian cek relaynya seperti yang tadi saya lakukan, terus kalian cek termosensornya, bakar pakai api atau korek, terus langkah ketiga kalian cek termostatnya apakah masih berfungsi dengan baik, katupnya membuka dan menutup. Jika langkah-langkah tersebut sudah kalian lakukan, sudah kalian terapkan dan semuanya berfungsi dengan baik, berarti kondisi kipas memang masih berfungsi dengan baik. Mungkin karena belum waktunya berputar ya guys, karena kipas berputar itu saat suhu mesin mencapai 90 derajat atau lebih dari 90 derajat. Mungkin saat kondisi jalan, kondisi cuacanya dingin atau kena angin, mungkin karena cuacanya nggak panas-panas banget, mungkin belum waktunya berputar, mungkin karena nggak kerasa jadi kalian mengira kipas nggak berputar. Tapi coba saat kondisi mesin panas, kondisi jalan macet, cuaca juga panas, kalau ada berputar ya. Mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton, selamat mencoba, dan terima kasih, jangan lupa like, subscribe videonya.